Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang mari kita menghayal tentang perdamaian dunia. Menghayal ya. Tapi baraya begini ya, sebenarnya sebagian besar dari kehidupan kita itu dihibur oleh imajinasi, oleh hayalan. Jadi kalau misalkan baraya senang pada satu lagu tertentu dan kemudian lagu itu menghanyutkan pikiran baraya, maka sebenarnya lagu itu adalah hayalan, betapapun itu berasal dari kisah nyata, katakanlah dari sang penulis lagu itu. Nah, kalaupun misalkan baraya senang sama film, ya ada banyak film-film yang berdasarkan kisah nyata, tetapi bahkan film yang paling didasarkan pada kisah nyata sekalipun itu dibubuhi oleh lebih banyak imajinasi, lebih banyak hayalan. Kalau baraya baca novel, kalau baraya nonton film yang aneh-aneh, itu juga tetap menyuguhkan fantasi, imajinasi, hayalan. Nah, secara absurd, ide yang seperti inilah yang kemudian dikemukakan dalam lirik lagu yang sangat terkenal dari John Lennon, atau yang kemudian kita kenal dengan John Lemon. Imagine, hayalan atau mimpi atau ya hal yang semacam itu. Sebenarnya lagu ini itu biasa-biasa aja, sangat sederhana, dalam artian dia hanya menceritakan fantasi dari John Lennonnya atau fantasi dari penulisnya. Tetapi walaupun seperti itu, banyak pihak yang menganggap bahwa lagu ini adalah lagu setan atau pesanan Lucifer, atau ada yang menganggap bahwa ini adalah bagian dari proyek Illuminati. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah manifesto komunis dan sebagainya. Bagaimana ceritanya sebuah lagu yang sangat sederhana baik aransemen maupun liriknya, yang dikatakan sepenuhnya hanyalah sebuah fantasi imajinasi yang digarisbawahi lagu itu sendiri, tetapi justru malah dianggap sebagai bagian dari kisah horor yang menteror dunia. Kita akan bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Lagu ini secara melodi sangat santuy, tetapi bahkan kalimat pertama di liriknya sudah menjadi sangat provokatif untuk beberapa orang. Dia menceritakan tentang imajinasi dari seorang John Lemon yang berpikir bahwa seandainya tidak pernah ada surga, tidak pernah ada neraka, dan kita hidup tidak memiliki motif surga dan neraka, maka mungkin tidak akan ada pembunuhan di dunia ini, tidak ada agama, tidak ada negara, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia katakan dalam lagu itu bahwa kan kita hanya menghayal, dan menghayal itu bisa kan, semua orang bisa seperti itu. Dan dia katakan juga, kalau ada orang yang menganggap bahwa saya adalah seorang penghayal hanya dengan lagu seperti ini, maka garis bawahilah bahwa bukan hanya saya yang memikirkan tentang seperti itu, dan saya berharap kamu semua juga mengikuti apa yang saya inginkan, dan kita semua akan bersatu dalam satu kesatuan di dunia masa depan. Ya, kurang lebih pesan dari lagu itu adalah seperti itu. Jadi apakah itu sudah sangat provokatif? Apakah itu kemudian menunjukkan bahwa John Lemon itu adalah seorang dajjal atau antek dajjal? Kita akan bawa pada tensi yang lebih tinggi lagi. Lirik itu mudah dipahami oleh orang-orang pada zamannya sebagai lirik komunis, atau itu adalah wujud dari manifesto komunisnya John Lennon. Karena di situ ada kata-kata yang membayangkan bahwa dunia itu tanpa sekat agama, tanpa sekat negara, dan semua orang bersatu dalam satu kesatuan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tentu saja sesuai dengan ide-ide Karl Marx atau orang-orang Marxis generasi awal sebelum Lenin, dan mungkin juga beberapa bagian pada Lenin dan Trotsky. Tetapi kalau misalkan kita menuduh bahwa John Lennon dengan demikian adalah seorang komunis, maka itu agak kurang pas. Alasan yang pertama adalah karena John Lennon itu seumur hidupnya adalah seorang yang benci sistem, tidak suka pada hal-hal yang memiliki formalitas gitu. Jadi dia itu adalah pemberontak sejak awal, dan lagu-lagunya juga menggambarkan dia sebagai seorang yang seperti itu, sehingga tidak mungkin dia berafiliasi dengan ideologi-ideologi tertentu, apalagi ideologi kiri. Bahwa dia misalkan menggagas atau dia suka pada ide-ide sosialisme, mungkin iya, tetapi dia tidak mungkin menjadi seorang ideolog. Dia sepenuhnya adalah seorang musisi. Jadi walaupun wajar ada orang yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya adalah manifesto komunis John Lemon, tetapi kita akan abaikan pendapat ini karena John Lemon diketahui tidak memiliki urusan dengan hal yang semacam ini. Lalu sebagian pihak juga ada yang mengatakan bahwa lagu ini sebenarnya adalah lagu proyekan iblis atau setidaknya Illuminati, yang mendambakan manusia hidup tanpa peraturan, tanpa negara, tanpa agama, dan seterusnya seperti yang ada dalam lirik lagu itu. Tetapi ini juga sebenarnya agak berlebihan. Misalkan
nomor satu yang harus kita perhatikan adalah pengakuan dari John Lennon sendiri, mengatakan bahwa lagu ini sebenarnya terpicu, dia sudah lama untuk mengimajinasikan lagu ini, tetapi kemudian liriknya itu terpicu oleh seorang kawan yang namanya Pak Gregory, itu ngasih buku Kristen kepada John Lennon, dan ketika dibaca itulah yang kemudian memicu dia untuk menulis lagu ini. Kita tidak tahu bagian mana dan bab mana dan buku apa yang membuat John Lennon kemudian terpicu untuk membuat lagu Imagine. Tidak ada referensi, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun, tapi dugaan saya sih mungkin itu buku Kristen yang terkait dengan kisah para Rasul 2, terkait dengan bapak-bapak gereja generasi awal. Ya, ini mah dugaan saya pribadi ya, sekali lagi tanpa referensi, tanpa apapun, karena saya melihat bahwa ayat itu mungkin selaras dengan beberapa lirik dalam lagu Imagine itu. Jadi kalau memang seperti ini, maka saya pikir lebih masuk akal bahwa lagu ini sesungguhnya justru terinspirasi dari iman Kristen daripada cerita tentang persetanan gitu, atau demonologi. Tetapi sebenarnya ini pun, kalaupun ini disebut sebagai hipotesis, maka ini pun adalah hipotesis yang nanggung, yang di permukaan, dan kita bisa saja mengabaikan dengan sangat mudah. Karena apa? Karena walaupun ini berdasarkan dari pengakuan John Lennon sendiri, tetapi itu adalah permukaannya. Itu penjelasan yang sama sekali tidak lengkap, dan memiliki penjelasan yang jauh lebih lengkap di belakangnya tentang hal yang jauh lebih besar. Hal pertama adalah bahwa John Lennon itu adalah seorang pemberontak sejak kecil. Dia dilahirkan sebagai orang yang penuh dengan penderitaan. Dia dilahirkan ketika Perang Dunia Kedua meletus dan London sedang dibombardir oleh pasukan Luftwaffe Hitler. Kemudian ketika dia tumbuh sebagai anak kecil, dia bersama teman-teman seangkatannya itu adalah anak-anak yang dipaksa oleh pemerintah dan masyarakat untuk segera membangun peradaban kembali yang telah porak-poranda akibat perang. Dan karena itu semua nilainya harus bagus, mereka semua harus berprestasi dan sebagainya. Dan ini justru memunculkan banyak sekali trauma-trauma psikologis, trauma rasa takut terhadap belajar, khususnya dalam hal ini adalah yang dialami oleh John Lennon. Maka dia itu protes sebenarnya sejak awal, dan dia menjadi pemberontak. Dia nilainya jelek terus gitu ya, di rapot. Ya pokoknya mah generasi anak nakal gitulah, yang duduknya itu paling belakang gitu. Kemudian ketika guru nerangin, dia yang tidur di belakang gitu, yang semacam itulah kalau di sini mah gitu ya. Dan di usia 17 tahun dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibunya ditabrak oleh mobil dari seorang polisi yang mabuk pada waktu itu. Dia tertekan luar biasa, dia shock luar biasa melihat ibu yang dikasihinya itu ditabrak sampai meninggal oleh seorang polisi. Yang kemudian polisi itu tidak dituntut apapun karena nabraknya katanya tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, apa boleh buat, ternyata setelah itu pikiran-pikiran John Lennon itu dikuasai oleh pikiran tentang benar-benar kebencian terhadap sistem, kebencian terhadap nilai-nilai formal, kebencian terhadap pemerintah dan sebagainya. Karena bagaimana ceritanya ibunya ditabrak oleh bagian dari sistem, yaitu penegak hukum, yaitu polisi, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman apapun hanya gara-gara dia ngeles bahwa itu semua adalah ketidaksengajaan. Kan bangke. Maka kalau misalkan dia akhirnya hidupnya benar-benar dipenuhi oleh imajinasi-imajinasi yang liar, maka itu menjadi sesuatu yang wajar. Tetapi kemudian kita juga harus menghubungkan lagu ini dengan perkenalannya dengan Yoko Ono, yang kemudian secara kontroversial dia nikahi, dan akhirnya ya kita sebut saja namanya menjadi Mama Lemon, istri dari John Lennon. Kita akan mengabaikan cerita kontroversial di balik semua kisah cinta John Lennon dengan Mama Lemon ini, tetapi harus kita pahami bahwa Mama Lemon itu adalah seorang seniman tulen. Jadi dia dilahirkan dari keluarga yang sangat berbeda, ayah dan ibunya beda negara, beda budaya, beda agama dan sebagainya, dan seiring dengan pertumbuhan usianya, Mama Lemon memang mengakui dirinya sebagai grapefruit atau jeruk Bali yang merupakan simbol hibrida. Dan karena dia adalah seniman, maka dia juga menulis sebuah buku yang sangat aneh yang judulnya juga adalah Jeruk Bali atau Grapefruit itu. Tetapi buku-bukunya itu gak laku karena isinya itu benar-benar sebuah imajinasi dan konyol, absurd, aneh, terlalu terbuka dan benar-benar mis logika gitu. Jadi bukunya itu isinya benar-benar misalkan
Coba bayangkan langit itu di sana penuh dengan seratusan matahari. Bayangkan, bisa kan membayangkan seperti itu? Nah, bukunya tuh kayak gitu. Coba bayangkan bahwa ikan mas itu bisa terbang di langit. Coba bayangkan bahwa isi kepala kamu itu isinya pensil semua gitu. Ya, cuman seperti itu. Tapi kemudian dia kasih garis bawahi, bukankah menghayal itu mudah? Bukankah semua yang bisa kita hayalkan itu berarti bisa ada di dalam benak kita? Nah, jadi sebenarnya pesannya sesederhana itu. Dan tentu saja karena pesannya sedemikian aneh dan absurd itu, maka bukunya menjadi tidak laku. Tetapi kemudian ketika Mama Lemon ini bertemu dan akhirnya menikah secara kontroversial dengan John Lemon, maka disinilah kemudian John Lemon mengaku bahwa sebagian besar dari liriknya itu, lirik lagu Imagine itu terinspirasi dari Mama Lemon. Dan kita bisa mengetahui bukti-bukti dari buku Jeruk Balinya itu dengan lagu Imagine itu banyak sekali yang sangat cocok, sangat pas, termasuk juga ide-ide dasarnya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah lagu Dajjal dan sebagainya karena di situ menyangkal Tuhan, menyangkal apa dan sebagainya, itu tidak sama sekali terkait dengan itu, tetapi terkait dengan ide Mama Lemon. Lalu dari mana Mama Lemon itu bisa menemukan ide-ide seperti ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia berasal dari latar belakang yang campur aduk, yang berbeda. Dan dugaan saya, sekali lagi ini tanpa referensi ya, tapi ini dugaan saya, ini berasal dari falsafah Zen yang sangat populer di Jepang pada waktu itu. Pas masa hype hipis-hipisnya itu di Jepang juga kan sedang berkembang keinginan kembali untuk mempelajari Buddha Zen atau tradisi Shinto dan sebagainya. Dalam ajaran Zen, segala sesuatu itu harus dipahami sebagai sesuatu yang tanpa pola dan tanpa bentuk. Bentuk dan pola itu adalah untuk memberikan identitas, tetapi juga identitas palsu. Jadi misalkan nama saya siapa? Guru Gembul. Nama aslinya siapa? Ya udah saya sebut misalkan nama aslinya itu adalah Tom Raider misalkan. Nah, tapi kan nama Tom Raider itu bukan nama asli gitu. Itu sama sekali bukan nama asli, itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua saya. Dan orang tua saya sama sekali tidak tahu nama asli saya. Jadi maksudnya bentuk dan pola itu sebenarnya adalah identitas yang disematkan, tetapi itu bukan benar-benar kenyataan, bukan asli. Itu semuanya adalah imajinasi yang kemudian diformalkan. Jadi segala sesuatu itu memang seperti itu. Jadi untuk mencapai sebuah pencerahan atau untuk mencapai sebuah kebenaran yang hakiki, maka seseorang harus menolak segala jenis identitas-identitas formal. Agama, negara, budaya, tradisi, nama, semua hal itu adalah identitas-identitas palsu. Nah, jadi tradisi filsafat Buddha Zen itu seperti itu di sana. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan tradisi filsafat Zen di situ, itu kita akan menemukan kecocokan yang sangat luar biasa dengan Grapefruit-nya Mama Lemon dan kemudian lagu Imagine-nya John Lemon. Jadi dalam hal ini kita lagi-lagi tidak menemukan hubungan apapun dengan Illuminati atau hal-hal yang semacam itu. Jadi kesimpulan saya sebenarnya sudah cukup clear ya, walaupun saya sampunya rejoice bahwa di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang aneh, tetapi ini justru berasal dari falsafah-falsafah kuno tentang sesuatu yang tanpa pola, sesuatu yang tanpa bentuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil kesimpulan ini, maka kita justru akan menghadapi sesuatu yang bahkan jauh lebih rumit lagi sesudahnya, yaitu kita garis bawahi dulu bahwa di dalam lagu itu dia berharap, John Lemon itu berharap bahwa dunia itu akan bersatu dalam satu kesatuan. Jadi mari kita semua sama-sama hidup dalam kesatuan itu. Kesatuan di mana kita tidak lagi terikat pada identitas-identitas palsu itu, gitu kurang lebihnya. Sebenarnya kalau misalkan ini dianggap sebagai sesuatu yang provokatif dan serius dan menentang agama dan sebagainya, itu sama sekali tidak. Ini justru adalah bagian dari falsafah kuno yang sering saya paparkan. Misalkan di episode ini tentang panpsikisme, saya jelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah, atau bagaimanapun alam semesta ini adalah hidup, dan manusia itu pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan alam semesta ini. Jadi penjelasan sederhananya dimulai dari kita manusia itu memiliki organ dan di dalamnya terdiri atas sel-sel, dan sel-sel itu bergerak secara independen dan memiliki kesadaran tertentu sehingga dia bisa bunuh diri, dia bisa bergerak ke sana ke sini, berkomunikasi dengan sel lain dan sebagainya. Nah, tetapi dia hanya satu sel dan kemudian bergerak untuk individu manusia yang lebih besar, yang lebih superior daripada dia. Nah,
sekarang dari situ maka muncul sebuah asumsi berikutnya bahwa kalau kita memiliki sel yang memiliki kesadaran pribadi, mungkinkah kita juga sesungguhnya adalah sel dari kehidupan yang jauh lebih superior atau kesadaran yang lebih besar lagi. Nah, ide-ide panpsikisme seperti ini kan sebenarnya populer di masa lampau. Nah, wujud dari seperti ini adalah postulat baru, yaitu bahwa kalau memang manusia itu adalah bagian dari sel untuk membangun kehidupan yang lebih besar, maka puncak atau akhir dari evolusi manusia itu adalah bahwa dia memiliki kesadaran universal. Kesadaran yang menyatu seluruh manusia ini menyatu dalam satu kesatuan. Dan ini adalah ide dasar Homo Deus, kalau Baraya pernah membacanya. Atau ini juga adalah ide yang sama yang pernah dikeluarkan oleh Ibnu Rushd ketika dia mengomentari filsafat jiwanya Aristoteles. Atau mungkin, saya sebenarnya kurang paham dengan ini, tapi atau mungkin ini juga yang dimaksud dengan roh absolutnya Hegel. Ya, tetapi apapun itu, pendeknya bahwa kita itu berevolusi atau mengarah kepada kesadaran universal, kesadaran kolektif, kesadaran di mana kita menjadi satu kesatuan. Dan itu dimulai dari kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi satu sama lain di dunia modern. Gitu kan? Jadi bahasa itu mengakumulasikan pengetahuan dan kesadaran kita, dan itu sudah pernah kita bahas banyak ya dalam falsafah bahasa. Betapapun misalkan bahasa itu memiliki keterbatasan ya, seperti yang dijadikan landasan kritik oleh Derrida, tetapi itu justru memunculkan kemampuan manusia untuk mengakumulasikan pengetahuan dan kesadaran kita untuk meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ketika misalkan kita bikin handphone, itu bukan satu orang, itu bukan otak dua orang, tetapi itu adalah hasil dari jutaan otak manusia dari awal sampai akhir, dari yang mulai bikin besi sampai yang akhirnya menciptakan sebuah handphone ini. Dan pernyataan ini juga sebenarnya adalah pernyataan yang dikonfirmasi oleh sejarah. Jadi maksudnya, coba kita misalkan renungkan begini ya. Dulu aslinya manusia itu sebenarnya adalah makhluk individualistis yang ingin hidup untuk sendirinya. Tetapi dia tidak mampu karena dia ditakdirkan untuk hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kalau tanpa itu maka manusia akan mati. Maka manusia akan menyingkirkan egonya, kemudian berkumpul dengan orang-orang untuk membangun kesepakatan bersama tentang bagaimana cara mempertahankan hidup. Dan dari situ dia kuat untuk membangun kesepakatan di dalam kelompok, tetapi dia memusuhi kelompok-kelompok yang lain. Jadi kelompok manusia yang lain itu dimusuhin. Tetapi lambat laun generasi selanjutnya maka manusia itu bersatu. Kelompok kecil sama kelompok lain yang lebih kecil misalkan bersatu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Kemudian bersatu lagi dan pada akhirnya pada satu zaman tertentu memunculkan sebuah klan yang lebih besar. Tetapi klan ini walaupun memiliki ikatan yang sangat kuat, itu berbenturan dengan klan yang lain. Akhirnya terjadi persaingan. Berabad-abad kemudian klan dengan klan itu bersatu semuanya, akhirnya menciptakan nasionalisme, paham kebangsaan, bahwa kita semuanya bersatu. Tetapi paham kebangsaan ini, paham nasionalisme ini berbenturan dengan nasionalisme lain, seperti sekarang Ukraina sama Rusia gitu ya. Itu kan berbenturan. Nah, karena apa? Karena di zaman sekarang dan kita belum mencapai puncak dari evolusi. Nanti puncak evolusinya itu adalah bahwa ketika nasionalisme itu lebur, sama seperti sistem kesukuan yang sebelumnya yang penuh dengan etnosentrisme itu semuanya lebur, hilang, dan berubah menjadi globalis, berubah menjadi universalis gitu. Semuanya bersatu dalam satu kesatuan. Begitu. Nah, jadi jangan bilang saya adalah elit global atau apa, tetapi memang arah sejarah itu mengarahnya kan ke sana. Dulu kelompok kecil, makin lama makin besar, makin lama, dan akhirnya menyatu semuanya gitu. Dan kalaupun misalkan Barai melihat ini dalam sudut pandang agama, maka ceritanya juga sama. Barai sadar gak misalkan ya, agama-agama yang paling baru biasanya adalah agama yang lebih universal daripada agama yang lebih tua. Misalkan di India itu ada agama yang namanya Brahmanisme. Itu sistem kastanya, warnanya itu ketat sekali. Luar biasa, sedemikian ketat sampai orang yang membaca Weda itu, kalau dia kastanya Sudra misalkan, itu matanya harus dibutakan. Seperti itu. Serem ya. Nah, tetapi itu kemudian dirombak oleh masa-masa kemunculan Upanishad yang puncaknya itu adalah Resi Vyasa, yang kemudian hasilnya kita kenal sebagai tradisi Hinduisme. Nah, di situ dihilangkan warna, dan maksudnya warnanya tetap ada, tetapi dia dibuat menjadi lebih manusiawi, dia dibuat menjadi lebih universal, dan pembagian stratifikasi itu hanya sekedar pembagian kerja saja, kan seperti itu. Dan Weda walaupun tetap tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, tetapi dia diterjemahkan, ditafsirkan, dan sebagainya menjadi satu yang namanya Upanishad, dan kemudian kita kenal sekarang.
kan begitu. Kitab Mahabharata dan Ramayana itu sebenarnya kan penuh dengan kutipan-kutipan Weda yang diberikan kepada masyarakat secara luas, begitu. Nanti muncul lagi ajaran Buddha. Buddha lebih universal lagi, yaitu seluruh manusia itu, bahkan seluruh makhluk hidup itu harus hidup dalam kebahagiaan dan seterusnya, begitulah ya. Jadi agama itu semakin kesini itu semakin universal. Begitupun agama misalkan yang berasal dari tradisi Timur Tengah. Awalnya Yahudi itu ketat sekali, tapi hanya untuk bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, Tuhannya untuk kaumnya sendiri. Lambat laun datanglah Kristen. Kristen mengubah Yahudi itu menjadi jauh lebih universal. Ketika datang berikutnya Islam juga menjadi lebih universal lagi. Bahkan budak-budak, orang-orang kulit hitam yang disebut sebagai orang kelas bawah dan sebagainya, itu akhirnya menjadi kesatuan orang-orang beriman. Lalu nanti muncul lagi ajaran Bahai, Kristen, Yahudi, Islam, Hindu itu disatukan lagi menjadi lebih universal dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya, bukan saya menyetujui agama semacam itu, tetapi pola perkembangan agama itu semakin kesini juga semakin universal, sama seperti pola kemanusiaan, di mana awalnya keluarga, kesukuan, klan, kemudian nasionalisme, dan akhirnya menjadi universalisme. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena puncak dari evolusi manusia itu adalah kesatuan kesadaran menjadi kesadaran yang sangat universal, yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kita menuju ke arah sana. Internet dengan globalisasi, perdagangan antar benua dan sebagainya, itu mengarahkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kesadaran universal. Dan kalau sudah seperti itu, maka nampaknya kita sudah sukses menjadi bagian dari sel yang menghidupi satu organisme yang jauh lebih besar. Pikiran seperti ini sekali lagi bukan hanya digagas oleh orang-orang Illuminati, kalaupun mereka ada, Freemason, elit global dan sebagainya. Tetapi Ibnu Rus sudah menceritakan yang seperti ini, kemudian orang-orang kuno juga sudah menceritakan seperti ini. Jadi imagine-nya lagu John Lennon itu, yang kata saya pribadi itu berasal dari ajaran Zen, sesungguhnya juga adalah ajaran-ajaran dari masa lampau untuk menggambarkan masa depan yang lebih universal. Kita semuanya ada dalam satu kesatuan dan tidak lagi percaya pada atau terikat pada identitas-identitas yang menjadi sekat-sekat kita, termasuk juga nasionalisme. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.